Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza dari kelompok 1 Pendidikan Akhlak akan membacakan sebuah esai yang berjudul Ridho, Teori dan Praktis dalam Pembelajaran. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi tentang ridho. Menurut bahasa, ridho berasal dari bahasa Arab yang berarti senang, suka, dan rela. Secara etimologi, kata ridho merupakan isi masdar dari kata rodoya yardo yang berarti puas, rela hati, menerima dengan lapang dada atau pasrah terhadap sesuatu. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ridho secara harfiah yaitu rela, suka, atau senang. Ridho merupakan sebuah kata yang menjadi bahasa Indonesia yaitu ridho atau rela. Pengertian ridho menurut para ahli. Para ulama mendefinisikan ridho dengan definisi yang bermacam-macam. Setiap seorang berbicara sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Ridho menurut Sayyid mendefinisikan yaitu sikap lapangnya hati ketika menerima pahitnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja masuk dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat ridho dalam belajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajarnya. Dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, maka langkah pertama yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu adalah mendapatkan keridhoan dari kedua orang tua, yaitu sebelum menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya menuntut ilmu di perkuliahan maupun di persekolahan, pada guru di suatu pesantren atau di suatu lembaga pendidikan. Maka mintalah restu dari kedua orang tua, mintalah keridhoan dan kesediaan yang tulus dari mereka untuk mendekatkan diri ketika kita sedang menuntut ilmu di sana. Untuk belajar, langkah ini sangat berpengaruh terhadap penuntut ilmu di kemudian harinya saat selesai nanti dalam pendidikannya. Saat ridho orang tua kita dapatkan, maka melangkahlah dengan penuh keyakinan, teruslah belajar dengan sungguh-sungguh sambil berusaha melaksanakan yang selalu Allah sukai dalam hidup ini. Dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang, lalu kuatkan tekad dan berniatlah untuk berguna kelak di kemudian hari dari ilmu yang kita peroleh. Lalu cara berperilaku ridho dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama itu selalu berpikir positif. Yang kedua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, itu tentang bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru dapat ridho dalam mengajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pendidik merupakan contoh teladan bagi anak didiknya. Oleh sebab itulah, kepribadian positif harus dimiliki oleh seorang pendidik. Bagaimanapun alasannya, sifat terpuji seorang pendidik harus lebih baik daripada peserta didiknya. Sebab pekerjaannya adalah sebagai seorang guru yang bertugas mendidik, sehingga tujuan anak didik yang mempunyai sifat atau kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai. Seorang pendidik harus memiliki sikap kasih sayang terhadap anak didiknya, sama seperti kasih sayang orang tua terhadap anak kandungnya. Sebab kedudukan pendidik sama dengan kedudukan orang tua. Hanya saja orang tua mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga, sedangkan pendidik memiliki tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Seorang pendidik harus mencintai peserta didiknya seperti rasa cintanya kepada anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. Atas dasar sistem pendidikan Islam, inilah ditegakkannya pendidikan di zaman sekarang. Kasih sayang seorang pendidik sama dengan kasih sayang orang tua terhadap anaknya dalam rumah tangga, sebab pendidik di sekolah bagaikan orang tua terhadap anaknya sendiri. Sifat rendah hati dan berlaku lemah lembut merupakan sifat yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pendidik, karena pendidik merupakan tauladan bagi peserta didik. Sifat lemah lembut. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tentang apa saja hikmah bagi seorang pelajar yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buatkan contohnya. Hikmah tentang ridho. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak hikmah bagi seorang pelajar. Berikut beberapa hikmah tersebut. Yang pertama yaitu ketenangan batin. Dengan ridho kepada Allah, seseorang akan merasakan ketenangan batin dan kepuasan dalam hati, karena dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi
adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua ada ketaatan. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendorong seseorang untuk taat kepadanya karena dia yakin bahwa segala perintah dan larangan Allah adalah untuk kebaikan dirinya. Lalu yang ketiga yaitu ketabahan. Seorang pelajar yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih tabah dalam menghadapi cobaan dan ujian karena dia yakin bahwa setiap cobaan yang datang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan pastinya ada hikmah di baliknya. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah sebuah keadilan. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan seseorang lebih adil dalam hal berproses karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil atas segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Lalu contohnya yaitu apabila seorang guru ridho terhadap peserta didiknya, maka peserta didik tersebut akan mudah dalam memahami pembelajaran dari guru yang diridhoinya tersebut. Masuk ke pembahasan yang keempat yaitu tentang apa saja hikmah bagi seorang guru yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu buatkan contohnya. Hikmah yang berlaku bagi seorang guru diantaranya yaitu akan dipermudah segala urusan di dunia, lalu mendapatkan kebahagiaan dunia juga akhirat, akan dilancarkan rezeki dan dipanjangkan umur dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu contohnya yaitu ridho adalah seorang guru yang rajin, peduli, dan penuh semangat dalam mengajar di kelas. Dia menggunakan metode pengajaran yang menarik, mendengarkan siswa dengan sabar, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Ridho menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati, di mana seorang siswa merasa dihargai dan didukung. Siswanya menghargai dedikasi Ridho sebagai guru dan merasa termotivasi oleh kehadiran dan upayanya. Berikut yang dapat kita lakukan untuk menerapkan perilaku ridho dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu selalu bersikap menerima dengan senang hati dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu cari atau buatkanlah kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada tahun 1960, Guru Kuswadinata memegang posisi guru sementara di Sekolah Dasar Merdeka. Tepatnya ada di Sumatera. Sebagai guru di Sumatera, ia mengajarkan pelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Jepang, dan Matematika. Dia memiliki pengalaman menjajah sekolah selama 10 tahun di Sekolah Dasar Merdeka. Guru Kuswadinata memiliki penampilan yang tampan, teks yang tajam, dan pengajaran yang menarik perhatian murid-murid. Murid-murid di kelas beliau banyak yang mengerti keberhasilan dalam mempersiapkan mereka untuk lantai tinggi. Alumni dari kelas Guru Kuswadinata yang terkenal adalah Abdul Qadir, yaitu kemudian menjadi Pewira Menengah Sipil, dan Cynthia Dewi yang menjadi guru dasar. Kisah ini menunjukkan betapa guru yang mengajar dengan ridho dan memahami kebutuhan murid-murid dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan efektif. Baiklah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unsur makola walatan surman kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.